Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, mungkin ini adalah awal pertama kita bertemu. Perkenalkan, saya Ibu Teti Heriati, saya adalah salah satu pengajar proyek IPAS. Pada kesempatan kali ini, seharusnya kita offline untuk bertemu membicarakan tentang apa itu proyek IPAS dan bagaimana elemen-elemen yang ada dalam proyek IPAS. Tapi karena ada sesuatu hal sehingga untuk hari Rabu, Kamis, Jumat saya tidak bisa datang ke sekolah karena ada kegiatan di Jakarta. Oke, agendanya untuk pertemuan IPAS ini adalah satu, perkenalan diri. Yang keduanya, kita akan membahas info materi apa saja sih yang ada dalam proyek IPAS, kemudian bagaimana kontrak belajarnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana tes diagnostik yang dilakukan, tes awal Anda mendapatkan pelajaran IPAS. Baik, saya akan memperkenalkan diri, walaupun tadi di awal saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Teti Heriati. Saya adalah pengajar proyek IPAS kelas 10 MPLB 1 dan 10 MPLB 2. Kebetulan saya hanya ngajar 2 kelas. Kalau tahun kemarin saya ngajar lumayan sebanyak 10 kelas. Nah, sekarang 2 kelas full, tapi saya ngajarnya bukan hanya ngajar sosialnya saja, tapi saya ngajar IPA dan sosial. Mungkin yang ada di mana kalian akan berpikir, apa sih proyek IPAS? Proyek IPAS ini merupakan collaborative learning atau penggabungan antara pelajaran IPA dan sosial. Kok digabungkan sih pelajaran IPA dengan sosial? Ini adalah untuk collaborative learning, jadi antara IPA dan sosial itu bisa beriringan ketika dia mengadakan suatu uji coba atau misalnya membuat produk, maka ilmu sosial lah yang nanti akan memberikan masukan-masukannya bagaimana cara menawarkan, bagaimana Anda promosi di sebuah medsos, atau juga Anda mau promosikan di marketplace. Nah, info materi IPAS tadi, kita akan membahas makhluk hidup dan lingkungannya. Kita akan belajar bagaimana ekosistem yang ada dalam lingkungan kita. Kita juga akan belajar zat dan perubahannya, baik zat padat, zat cair, uap, dan sebagainya. Dan tak kalah pentingnya, kita juga akan membahas bagaimana energi dan perubahannya, baik itu energi kimia, energi fisika, dan sebagainya. Dan tentunya, belajar IPA itu tidak lengkap kalau kita tidak belajar bumi dan antariksa. Ini nanti kita akan pelajari. Ini 1-4 ini adalah pelajaran IPA. 5, 6, 7 adalah pelajaran sosial. Nah, untuk materi ilmu sosial, karena kita ada di SMK, berarti ilmu sosialnya banyak. Nah, sekarang IPAS digabungkan, dan ilmu sosialnya atau ilmu ekonominya adalah kita nanti akan belajar tentang keruangan dan konektivitas ruang dan waktu. Apa itu keruangan, apa itu konektivitas. Dan tentunya kita juga akan belajar bagaimana kita melakukan sosialisasi dengan sesama, bagaimana interaksi sosialnya, bagaimana individualitas kita, kemudian juga kita akan membahas tentang institusi sosial dan dinamika sosial. Dan di akhirnya kita akan mengharapkan kalian juga mempelajari perilaku ekonomi dan kesejahteraan, baik permintaan, penawaran, ataupun kelangkaan yang terjadi dalam ekonomi. Nah, untuk kontrak belajar itu nanti akan dilakukan secara offline. Adapun di dalam kontrak belajar itu yang paling spesifik adalah bagaimana kewajiban siswa dalam pembelajaran IPAS dan bagaimana kewajiban guru dalam pembelajaran siswa. Artinya kewajiban siswa dalam pembelajaran IPAS tentunya kerjakanlah tugas tepat pada waktunya, jangan sering terlambat. Kalau misalnya tugasnya tidak dikerjakan, maka nilainya juga akan berbeda. Nah, kewajiban guru tentunya akan memberikan pembelajaran yang baik kepada siswanya. Dan untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lakukan secara offline, karena harus ditandatangani. Dan untuk selanjutnya adalah tes diagnostik. Nah, untuk tes diagnostik itu dapat diakses melalui https://bit.ly. Nah, nanti bagaimana tes awal pembelajaran
IPS atau IPAS ini. Anak-anakku sekalian, IPAS ini merupakan perpaduan, tadi sudah saya katakan perpaduan IPA dan sosial. Jadi, karena ini perpaduan, jadi ada ilmu eksaktanya dan ada ilmu sosial. Kalau ilmu eksak dengan ilmu sosial jelas berbeda. Digabungkan nanti susah, tetapi bagaimana antara IPA dengan sosial itu berendengan satu sama lainnya. Oke, untuk perkenalan hanya cukup sekian, mungkin nanti untuk tugas akan saya share di LMS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.